Tyler Keenan Nulis adalah pria yang mencintai air, penduduk asli Florida Keys yang membangun hidupnya di sekitar Laut Biru Kehijauan yang mengelilingi pulau tempat tinggalnya. Mereka yang mengenalnya mengatakan Tyler adalah salah satu orang terbaik yang pernah hidup. Namun, pada pagi hari, tanggal 17 Juni 2023, hidup Tyler akan berakhir tragis. Dia dilukai di punggung dengan satu peluru dari senpi 9 mm. Pria 29 tahun itu mengucapkan kata-kata terakhirnya untuk mengidentifikasi pembunuhnya sebelum meninggal di lantai ruang tamu di rumahnya yang besar dan berbentuk kokpit. Kata-kata itu terbukti menjadi bukti kunci yang akan mengirim pacarnya yang baru menjalin hubungan selama 9 bulan ke penjara. Bagi mereka yang mengenal Tyler Nulis dan Brittany Nicole Holbrook, keduanya tampak seperti pasangan yang sempurna. Keduanya sangat tertarik dengan kehidupan laut yang menjadi ciri khas Florida Keys. Keduanya menyukai menyelam dan memancing. Keduanya mencari nafkah dari perairan yang mengelilingi pulau surga mereka. Tyler lahir pada tanggal 5 Maret 1993. Ibunya, Lisa Van Dyke, dan ayah tirinya, Tim Triffitt, membesarkan Tyler bersama dengan saudara laki-lakinya, Tanner. Ayah kandung Tyler, Jay Nulis, telah meninggal sebelum Tyler lahir. Tetapi Tyler telah membangun keluarga dari teman-temannya dan masyarakat nelayan yang erat menjadi dunianya. Di usia 29 tahun, Tyler dikenal sebagai pria yang dapat diandalkan. Brittany Holbrook, 33 tahun, telah pindah ke Keys 9 bulan sebelum dia mengenal Tyler. Aslinya, dia berasal dari kota Stuart, Florida. Brittany pernah kuliah di Florida Keys Community College dan bekerja di industri kelautan. Saat Brittany bertemu Tyler, Brittany memiliki perusahaan penyewaan dan tur papan selancar dayung di sebuah hotel di Key West. Brittany tampak sangat cocok dengan gaya hidup santai di Keys. Keduanya dikenalkan melalui teman-teman bersama yang bekerja di industri kelautan. Kecintaan mereka yang sama terhadap menyelam dan memancing dengan cepat berkembang menjadi cinta. Dalam beberapa bulan, mereka hidup bersama di 491 Avenue di Big Cockpit Key, berbagi rumah bersama dengan seorang teman sekamar bernama Jordan King yang berusia 44 tahun. Di mata teman-teman mereka, Tyler dan Brittany tampak bahagia. Mereka bekerja di industri yang sama, menghabiskan waktu luang mereka di perairan bersama, dan tampak saling melengkapi. Namun di balik permukaan, terdapat tanda-tanda peringatan yang baru terungkap setelah kejadian berlalu. Jessica Stingle, yang berpacaran dengan salah satu teman masa kecil Tyler, telah memperhatikan sesuatu yang bermasalah dengan perilaku Brittany. Jessica kemudian mengatakan pada penyelidik bahwa Brittany tampak normal hampir sepanjang waktu. Tetapi ketika dia mabuk, sikap Brittany akan berubah drastis. Dia berubah menjadi monster, berteriak-teriak, dan melemparkan barang-barang dan memukul Tyler. Namun Tyler tidak pernah melaporkan kekerasan apapun. Tyler tidak pernah menghubungi polisi mengajukan laporan sehubungan Brittany. Teman-teman telah menyaksikan beberapa kejadian yang mengganggu dan memberikan gambaran yang lebih suram tentang hubungan mereka. Salah satu kejadian yang sangat mengganggu terjadi di pesta ulang tahun seorang teman, di mana teman-teman Tyler telah mengatur pertemuan untuk membantu Tyler berhubungan kembali dengan seorang teman lama dan juga mantan teman sekamar yang kebetulan adalah mantan pacar Brittany, Chris Jeffy. Tujuannya adalah membantu mereka
melupakan masa lalu mereka dan melangkah maju sebagai teman. Namun Brittany memiliki rencana lain. Menurut keterangan saksi, Brittany menjadi marah ketika Tyler tidak bereaksi negatif saat melihat teman sekamarnya. Di bar American Rock Bar, saksi melihat Brittany mencakar dan menampar Tyler, membuat semua orang merasa tidak nyaman. Malam itu teman-teman menyaksikan darah di kemeja Tyler dan di kemeja orang lain. Mereka bercanda dan menyebut Brittany si penyihir. Brittany merusak banyak barang-barang di rumah. Dia merusak rumah dan dia memukuli Tyler dengan sangat buruk malam itu. Seorang teman kemudian mengatakan pada penyelidik, ruangan itu penuh dengan pecahan kaca ketika semua orang harus membersihkannya. Saat itulah orang-orang tahu ada masalah yang terjadi. Insiden lain terjadi di sebuah pesta pernikahan di mana kekerasan yang dilakukan Brittany akibat miras meletus di depan banyak saksi. Dalam perjalanan pulang, seorang teman dengan polosnya menyebutkan sesuatu tentang lahan berburu ayah Brittany. Ketika Tyler bertanya pada Brittany tentang hal itu, tanpa ragu-ragu, Brittany melayangkan pukulan tangan kiri yang keras dengan meninju wajah Tyler. Teman itu mengenang. Brittany berkata, "Jangan pernah bicara tentang ayahku." Kemudian 2 hari sebelum Tyler meninggal, pada tanggal 15 Juni 2023 di Hawkfish Bar, saat minum bersama, Marissa, pacar salah satu teman dekat Tyler, mengatakan Brittany membahas mantan pacarnya yang membuat Brittany marah, Chris Jeffy. Menurut kesaksian Marissa pada penyelidik, kata-kata Brittany sangat mengganggu karena detail dan kekerasannya. Marissa mengatakan Brittany melakukan gerakan menusuk dengan tangannya. Brittany mengatakan dia akan melukai Chris dengan sajam di bagian atas tubuhnya. Brittany mengatakan dia akan menghabisi Chris. Marissa ingat dan berpikir Brittany bersikap psikotik dan agresif terhadap seseorang yang bahkan tidak dia kencani selama lebih dari setahun. Cara santai Brittany menggambarkan kekerasan itu lengkap dengan demonstrasi fisik membuat Marissa sangat terganggu, sehingga Marissa menelpon Tyler untuk menjemput mereka lebih awal. Buat siapa yang mengetahui kebiasaan minum Brittany telah melihat kemampuannya melakukan kekerasan. Ketika miras terlibat, temannya mengatakan Brittany akan berubah menjadi seseorang yang sama sekali berbeda. Gaya hidup santai di Kiss yang tampak cocok untuk Brittany, kedamaian yang tadinya tenang akhirnya berubah menjadi amarah yang meledak-ledak dan agresi fisik. Jumat malam tanggal 16 Juni 2023 dimulai seperti malam-malam lain untuk Tyler, Brittany, dan teman sekamar mereka, Jordan King. Ketiganya pulang kerja dan berkumpul di teras di bawah rumah panggung mereka, tempat mereka berkumpul menikmati kehangatan malam. Mereka minum miras bersama saat matahari terbenam di atas air. Kesaksian persidangan kemudian mengungkapkan bahwa obat terlarang ilegal juga digunakan malam itu, menambah unsur berbahaya lainnya pada situasi yang sudah tegang itu. Akhirnya ketiganya pergi ke kamar tidur masing-masing, tetapi kedamaian itu tidak berlangsung lama. Sekitar pukul 2:45 dini hari, tanggal 17 Juni, Jordan King terbangun karena suara pertengkaran yang berasal dari ruang tamu. Jordan yang dapat mendengar suara Tyler dan Brittany, tetapi tidak dapat memahami kata-kata mereka. Kemudian Jordan mendengar Brittany berteriak,
Jordan bergegas dari kamarnya ke ruang tamu, di mana dia menemukan Tyler tergeletak di lantai dalam genangan cairan merah yang menyebar. Tyler dalam keadaan setengah sadar, nyawanya terancam, nafasnya melemah seiring dengan tarikan nafas yang berat. Ketika Jordan bertanya apa yang terjadi, Tyler mengumpulkan kekuatan terakhirnya untuk berbicara. Kata-kata terakhir Tyler terbukti menjadi kesaksian terpenting dalam kasus ini. Tyler mengatakan, "Jalang itu menembakku dari belakang." Menurut kesaksian Jordan kemudian, Brittany sedang memeluk Tyler ketika Tyler membuat tuduhan ini. Tetapi Brittany tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap kata-kata Tyler. Tidak ada penyangkalan, tidak ada keterkejutan, tidak ada pembelaan ketidakbersalahannya. Jordan Kin segera menelpon 911. Dalam rekaman itu, suaranya terdengar panik, memberitahu petugas. Dia dalam kondisi buruk. Dia terluka parah dan banyak sekali darah. Petugas dapat mendengar Jordan bertanya pada Brittany, "Di mana Tyler berdarah?" Jawaban Brittany lugas, "Dia berdarah dari punggungnya." Dalam waktu 45 menit, deputi dan detektif kantor Sheriff Monroe County tiba di TKP, diikuti oleh para medis. Mereka menemukan Brittany masih memeluk Tyler yang berlumuran cairan merah di lantai ruang tamu. Tyler Nulis dinyatakan meninggal di Lower Keys Medical Center pada pukul 3:46 dini hari, sekitar 1 jam setelah deputi pertama kali tiba di TKP. Deputi menemukan senpi handgun Smith & Wesson 9mm milik Brittany tergeletak di lantai ruang tamu dekat kandang anjing mereka bersama dengan satu selongsong peluru bekas. Senpi itu telah ditembakkan sekali. Otopsi mengungkapkan bahwa Tyler telah meninggal karena satu luka senpi di punggung kiri bawahnya. Tyler dilukai dengan senpi dari belakang. Artinya, Tyler tidak menghadapi penyerangnya. Tetapi otopsi mengungkapkan sesuatu yang lebih mengganggu. Tubuh Tyler menunjukkan tanda-tanda kekerasan fisik yang jelas, beberapa di kepala dan leher Tyler yang menunjukkan perkelahian hebat dan pola kekerasan yang berkelanjutan. Tidak ada satupun insiden pembelaan diri. Tubuh Tyler menunjukkan memar di sekitar lehernya dan goresan di sekitar kulitnya menunjukkan Tyler telah diserang sebelum dia dilukai dengan senpi. Tetapi ketika penyelidik memeriksa Brittany, penyelidik menemukan sesuatu yang terbukti penting bagi kasus ini. Tidak ada tanda apapun di sekitar tenggorokan Brittany, tidak ada memar, tidak ada goresan, tidak ada bintik-bintik kapiler yang pecah di mata Brittany yang merupakan indikator utama pencekikan. Pemeriksa medis sama sekali tidak menemukan bukti fisik yang mendukung klaim bahwa Tyler telah mencekik Brittany. Yang mereka temukan adalah beberapa memar di beberapa buku jari tangan kanan Brittany. Bukti yang menunjukkan bahwa Brittany telah memukul seseorang. Bukti paling meyakinkan ditemukan oleh teman-temannya setelah kejadian. Selama penyelidikan, ada beberapa kebingungan tentang di mana Brittany biasanya menyimpan senjata itu. Jordan Kin mengatakan pada penyelidik bahwa dia melihat sebuah senpi tergeletak di sarungnya yang Jordan yakin adalah milik Tyler. Namun bukti lain menunjukkan bahwa Brittany biasanya menyimpan senpinya di dalam tas miliknya yang Brittany simpan di mobilnya yang tidak terkunci di lantai bawah tanah di bawah rumah panggung. Setelah kejadian kejahatan itu, penyelidik menemukan tas tersebut terbuka di kursi penumpang dengan senpi yang hilang.
Faktanya bahwa Brittany telah melukai Tyler dengan senpi. Brittany harus dengan sengaja mengambil senpi tersebut dan kemudian melukai Tyler dengan senpi itu dari belakang. Ketika diinterogasi oleh penyelidik, cerita Brittany mulai berkembang. Apa yang Brittany mulai sebagai kehilangan ingatan, akhirnya menjadi cerita rinci tentang pembelaan diri yang sepenuhnya bertentangan dengan bukti fisik. Dalam wawancara pertamanya dengan detektif, Brittany mengaku dia mengalami jeda ingatan antara pergi tidur dan mendapati dirinya di ruang tamu memegang pacarnya yang berdarah. Ketika Brittany ditanyai tentang kata-kata terakhir Tyler, Brittany bersikeras dia tidak mendengar apapun yang secara tidak langsung bertentangan dengan keterangan teman sekamarnya Jordan Kim. Ketika detektif meminta sidik jari Brittany, sikap Brittany tiba-tiba berubah. Brittany tampak cemas, mengelak pertanyaan dan menolak. Brittany menjawab, "Kurasa tidak, tanganku berlumuran darah. Entahlah, berlumuran darah. Aku terkena darah Tyler." Bagi detektif, reaksi Brittany ini seperti ketakutan akan tertangkap. Tetapi pada wawancara kedua, Brittany memberi detail tambahan. Dia sekarang ingat bahwa Tyler pergi ke kamar mandi dan Tyler kembali sebagai orang yang berbeda. Tyler mulai melingkarkan tangannya di leher Brittany. Brittany mengatakan, "Aku ingat aku tidak bisa bernafas dan dia seperti menghancurkan tenggorokanku." Brittany mengatakan, Tyler menekannya ke dinding kamar tidur, mengaku itu memicu PTSD akibat pelecehan masa kecil oleh ayah Brittany. Pada wawancara ketika cerita Brittany menjadi lebih rinci, Brittany mengatakan pada penyelidik bahwa Tyler telah pergi ke kamar mandi dan kembali sebagai orang yang berbeda yang menyerang Brittany tanpa provokasi. Brittany mengaku Tyler menekan lehernya begitu erat sehingga Brittany tidak bisa bernafas dan Brittany percaya Tyler mencoba menghabisinya. Menurut versi Brittany, mengatakan dia telah meninju dan mencakar Tyler untuk membela diri. Tetapi Brittany terus menyangkal menembak senjata, mengaku Brittany belum pernah menembakkan senpi itu sejak dia pindah dari kota Stuart 9 bulan lalu. Dia mengatakan, "Aku bukan pembunuh. Aku tidak pernah menghabisinya. Aku sangat mencintainya," tegas Brittany pada detektif. Para detektif menggunakan tekanan psikologis selama interogasi, menyarankan pada Brittany bila seseorang mencoba mencekiknya dan Brittany menggenggam senpi untuk membela diri, akan dapat diterima. Mencoba membuat Brittany mengaku dia melukai Tyler dengan senpi. Tetapi Brittany terus mengaku mengalami gangguan ingatan. Brittany mengatakan, "Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku bisa saja mengarang cerita yang aku rasa aku lakukan. Saya bahkan tidak ingat meninggalkan ruangan itu." Masalah dari cerita Brittany yang terus berubah adalah bukti fisik tidak mendukung semua itu. Tidak adanya pencekikan sama sekali di leher Brittany, tidak ada tanda-tanda urat merah di mata Brittany, menghancurkan pengakuan Brittany bahwa Tyler telah mencekiknya. Kontras antara luka Tyler dan luka Brittany sangat mencolok. Sementara itu, bukti forensik mendukung Tyler sebagai korban serangan, bukan pelakunya. Bagi kantor serif Monroe County, penyelidikan pembunuhan Tyler relatif mudah. Kasus ini telah terpecahkan dengan sendirinya melalui 3 bukti penting. Pernyataan ketika Tyler sekarat yang mengidentifikasikan pembunuhnya, senjata pembunuhan milik tersangka, dan Brittany menjadi satu-satunya orang dewasa lain yang hadir di ruang tamu ketika petugas datang.
Tetapi detektif perlu membangun gambaran lengkap tentang penyebab kematian Tyler. Detektif menginterview teman dan anggota keluarga yang menggambarkan hubungan yang memiliki kedalaman, kekerasan, dan disfungsi yang tersembunyi. Hampir semua orang yang diwawancarai detektif menyebutkan hal yang sama, hubungan berbahaya Brittany dengan Miraz dan bagaimana Miraz merubah Brittany menjadi agresif dan kasar terhadap Tyler. Mereka mengira bahwa kebiasaan terburuk Brittany dari Miraz memunculkan sisi buruk Brittany. Kesaksian Marissa tentang fantasi mengerikan Brittany menjadi sangat penting. Beberapa teman Tyler mengkonfirmasikan mendengar fantasi kekerasan yang serupa dari Brittany tentang mantan pacarnya. Bukti memberatkan Brittany sangat kuat. Senjatanya sendiri digunakan untuk menghabisi Tyler. Brittany satu-satunya orang dalam ruangan itu ketika Tyler meninggal, dan Tyler telah mengidentifikasikan Brittany sebagai pembunuhnya pada kata-kata terakhir Tyler, dan bukti forensik sepenuhnya bertentangan dengan pengakuan Brittany tentang pembelaan diri. Pada tanggal 17 Juni 2023, hari yang sama, Tyler meninggal. Brittany ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan. Dengan jaminan $750.000, Brittany mengaku tidak bersalah pada tanggal 28 Juni 2023. Tim pembela Brittany menghadapi bukti yang sangat kuat. Pada tanggal 6 Januari 2025, hakim menolak pembelaan diri Brittany dengan alasan tidak cukup bukti untuk mendukung pembelaan diri. Pada persidangan tanggal 24 Februari 2025, juri memutuskan Brittany bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dengan senpi. Pada tanggal 11 April 2025, hakim Mark Wilson menjatuhi hukuman 40 tahun penjara kepada Brittany di penjara negara bagian Florida. Brittany harus menjalani 25 tahun pertama tanpa kemungkinan pengurangan masa hukuman. Kemungkinan pembebasannya paling awal adalah sekitar tahun 2048. Sampai di sini dulu kasus ini guys. Ambil pelajaran positif dari setiap kasus dan buang jauh-jauh cerita kekerasan yang ada di dalamnya. So thank you so much for watching this video. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, bantu channel ini untuk berkembang.